Kita masih menakar dampak dari keputusan Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunganya lagi pada Februari ini 25 basis poin. Pak Hans tadi sudah menjelaskan ini cenderung akan positif untuk IHSG dan juga nilai tukar rupiah. Oke, kita lihat saham-saham yang direkomendasikan oleh Pak Hans berikut ini. Ada Antam direkomendasikan dengan support 2.250, resisten 2.390, HMSP support 935, resisten 1.060, INKP 8.300, resisten di 9.000, dan Pegas support di 1.540, resisten di 1.650, semuanya direkomendasikan beli. Pak Hans, mengapa Antam masuk dalam rekomendasi Anda? Bukankah harusnya emas agak beranomali dengan suku bunga? Ya, sebenarnya kalau emas ini, kalau suku bunga udah berhenti naik gitu ya, dan atau kenaikannya melambat, emas itu cenderung lebih positif pergerakannya gitu. Kemudian yang kedua, pasar global juga beberapa saat lalu bicara tentang resesi. Biasanya kalau ada resesi, emas juga cukup menarik gitu ya. Dan kalau kita lihat dari tren kenaikan suku bunga yang ada dan udah akan berhenti gitu ya, emas harusnya menarik. Kemudian pembukaan ekonomi Tiongkok gitu ya, China ini adalah importir terbesar emas gitu ya bersama India gitu. Jadi udah beberapa saat ini emas itu cukup menguat, rally-nya cukup baik gitu ya, dan ini pasti akan tercermin di pergerakan Antam sendiri gitu. Nah, secara teknikal Antam ini sebenarnya break ya. Jadi kalau kita lihat dari perdagangan kemarin itu dia break close tertinggi yang pernah terjadi dalam periode konsolidasi. Jadi kita masih menantikan solid break di atas 2370, tetapi kita perkirakan Antam akan melanjutkan kenaikan tadi. Oke, kemarin-kemarin sempat tertahan di pola konsolidasi. Tapi ketika konsolidasi ini targetnya sudah di break ke atas, berarti ada peluang untuk menguji resisten begitu ya? Betul. Jadi kita berharap Antam melanjutkan kenaikan ya sesudah level break yang dia lakukan ya. Memang ini memulai tren kenaikan di jangka panjang. Pak Hans, Antam kan saat ini 2360, tapi Anda memberikan range yang kayaknya nggak terlalu jauh, 2250 ke 2390. Kalau mau masuk di posisi sekarang, upside-nya sangat tipis dong. Ya, tapi memang karena itu resisten terdekat gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebaiknya kita akumulasi ya 2250, 2390 gitu ya. Jadi cut loss di bawah 22, target kita itu 2.500 sampai 2.700 ya. 2.500 sampai 2.700, tapi harus confirm break dulu di 2.370, kemudian 2.090 ya, baru kita bisa melihat ke arah 3.000. Oke. Antam, kita ke HMSP. Ya, kalau kita lihat industri rokok ya, karena kenaikan cukai ini cukup terpukul ya beberapa saat lalu gitu ya. Tetapi kalau kita lihat ini tahun pemilu gitu ya, dan biasanya ada dana yang cukup besar masuk ke sistem perekonomian karena menjelang pemilu. Dan Indonesia itu selalu positif ya menjelang pemilu gitu ya. Jadi euforia besar menjelang pemilu, tahun pemilu juga selalu positif bagi pasar. Nah, salah satu sektor yang selalu positif itu adalah consumer good gitu ya. Dan rokok ya selalu kebagian gitu. Jadi kita merekomendasikan HMSP sebagai salah satu pilihan kita. HMSP adalah salah satu pilihan, tapi bukan untuk trading. Ini lebih ke agak menengah begitu ya, memanfaatkan peluang di tahun politik ya Pak Hans ya. Betul. Oke. Resisten terdekat di 1060, support kuat atau cut loss di 935, dan saat ini di 1035. Jadi kalau ada kenaikan, resisten berikutnya di posisi berapa Pak? Atau kalau target? kita rekomendasi beli 935 sampai 1045 ya, cut loss di bawah 910, 910 ya, target kita 1085 sampai 1110 ya untuk HMSP sendiri. 1085 sampai dengan 1110. Ya. Betul. Tapi kalau misalnya kita berbicara 1 tahun karena momen politik ini sampai tahun depan begitu ya Pak Hans, apakah targetnya hanya segitu? Ya, sebenarnya pasti ada peluang naik lebih ya dari HMSP sendiri ya. Jadi mungkin kalau kita lihat sampai 1160 gitu ya, masih ada potensi penguatan lanjutan gitu ya. Jadi memang butuh waktu ya. Kalau kita lihat sentimennya memang agak sedikit negatif ya untuk industri rokok ya, karena cukai yang naik cukup tinggi.
ya cukup membebani kinerja korporasi. Tetapi biasanya mereka bisa mentrupas itu. Tetapi kali ini kan memang daya beli masyarakat kan terutama di kelas agak menengah ke bawah kan agak sedikit terganggu ya karena ekonomi belum benar-benar bergerak sangat cepat ya di kelas bawah. Biarpun yang di atas sudah cukup bagus gitu posisinya. Oke, dan diharapkan di momen menjelang tahun politik ini daya beli masyarakat khususnya di industri rokok ini tampaknya akan bergeliat kembali dan ini akan menopang kinerja dari HMSP ya. Ya. Oke, kita lanjutkan nanti untuk saham rekomendasi Anda berikutnya masih ada INKP dan juga Pegas serta update pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa. Sesaat lagi tetaplah di segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz. Berikut adalah update pembukaan perdagangan pada pagi hari ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:07 di mana tadi kami sempat mengcapture indeks harga saham gabungan dibuka naik 0,2% di 6.876. Jakarta Islamic Index juga mendukung kenaikan dari IHSG naik 0,33%, LQ45 juga naik 0,14%. Dari top gainers pemirsa ada GoTo, sama seperti di indeks Nasdaq Amerika Serikat ya yang melesat semalam. GoTo dari saham teknologi juga menguat 1,77% di 115. Bank Mandiri 0,52% di 9.750. FWCT naik 3,77% di 125. Emiten yang baru IPO kemarin pemirsa ya. Dan BRMS naik 2,09% di 195. Top losers pemirsa adalah BBCA dengan pelemahan 0,88%, 8.425. BBRI turun 0,21% di 4.670. BSBK turun 7% di 81. Astra Internasional turun 0,42%, 5.975. Pak Hans, kita lanjutkan dulu untuk rekomendasi Anda tadi ya. Ada INKP Pak Hans dan juga ada Pegas. Kenapa dua saham ini masuk dalam jajaran 4 saham rekomendasi Anda? Kertas masih tinggi ya, jadi memang industri kertas masih cukup menarik ya. Jadi INKP masih jadi pilihan kita. Kalau kita lihat secara umum memang trennya sempat turun gitu ya, tetapi saat ini konsolidasi ya. Jadi kita pikir INKP bisa jadi pilihan kita dengan akumulasi di 8.300 sampai 8.650. Cut loss di bawah 81, target kita 9.000 sampai dengan 9.200 untuk INKP. 9.000 sampai dengan 9.200. Melihat saat ini INKP naik 1,18% di 8.550, masih dalam range pembelian Pak Hans ya? Betul, INKP masih dalam range pembelian. Kalau Pegas bagaimana Pak? Ya, Pegas sendiri kalau kita lihat harusnya juga sentimennya harusnya lebih positif ya ke depan. Memang trennya turun gitu ya dan saat ini periode konsolidasi gitu ya. Jadi Pegas ini berpeluang menguat. Jadi kita rekomendasikan beli di 15.40 sampai 16.15. Cut loss di bawah 15, kemudian target kita 16.80 sampai 17.40 untuk Pegas. 1.600 saat ini angka cantik gitu ya dengan kenaikan 2,23% masih juga dalam range pembelian Pak Hans ya? Betul, untuk Pegas juga. Untuk Pegas, oke itu dia rekomendasinya pemirsa untuk saham-saham dari Pak Hans pada pagi hari ini, Antam, HMSP, INKP, dan Pegas bukan hanya untuk jangka pendek tetapi juga tergantung dan kita lihat dari range resisten yang sudah disampaikan Pak Hans ya. Betul. Baik, melihat pembukaan perdagangan dari IHSG menguat 0,26% ke 6.868. Pak Hans tadi sampaikan bahwa masih ada peluang IHSG tembus ke 6930-an seiring dengan sentimen positif saat ini yang sedang ada. Tips investasi pasar modal untuk pemirsa di rumah yang terpenting saat ini apa Pak? Ya, memang kalau kita lihat sebenarnya ekonomi Indonesia masih bagus ya. Pertumbuhan ekonomi kita masih akan positif ya. Inflasi kita kemarin terkendali ya. Jadi secara fundamental ekonomi bagus gitu. Pasar saham pun sebenarnya positif. Tapi memang kita menghadapi sedikit kendala karena ada pembukaan ekonomi di Tiongkok. Memang sentimennya positif pembukaan ekonomi di Tiongkok karena bisa menghindarkan Eropa dari krisis resesi berkepanjangan. Tapi karena valuasi saham dan indeks di sana relatif lebih murah dari kita, sehingga memang kita lihat
dana itu pasti ada yang kembali ke Taiwan, ke Tiongkok gitu, dan ke Kospi dan Hang Seng gitu ya. Jadi makanya pasar kita nggak terlalu kuat kenaikannya, bukan karena fundamental kita jelek, bukan juga karena kinerja korporasi kita tidak terlalu baik, tapi memang balancing. Kalau kita lihat dalam 2-3 tahun terakhir, indeks saham kita dalam tren naik ya, sangat berbeda jauh dengan posisi yang ada di Hang Seng, kemudian Taiwan, kemudian Shanghai itu 1-2 tahun terakhir mereka dalam tren yang turun gitu. Oke, jadi jangan khawatir ketika saat ini marketnya kayaknya kok nggak kemana-mana, bukan karena kondisi fundamental Indonesia kurang baik, tetapi ya ada rebalancing karena ya Hong Kong, kemudian China juga sudah dibuka kembali untuk perekonomiannya pasca pandemi COVID-19 begitu ya. Jadi ada beberapa ataupun sebagian dana asing ini yang ke sana begitu ya Pak Hans ya? Betul, dan kalau kita melihat bunga yang sudah mendekati puncak dan cenderung akan mulai koreksi, kita pikir memang orang akan coba spekulasi banyak di saham teknologi gitu ya, karena tahun lalu banyak tertekan teknologi karena kenaikan suku bunga tinggi, ya tahun ini mungkin ada rebound ya, biarpun kita tidak melihat dia akan rally sangat kuat sekali ya seperti waktu periode pandemik, tetapi ada potensi rebound ya di saham-saham teknologi. Oke, ada potensi rebound di saham teknologi dan tadi terlihat di gainers ada GoTo memimpin begitu ya. Tapi Pak Hans masih lebih merekomendasikan spekulatif ya, bukan sangat confirm secara fundamental untuk dibuy ya seperti 4 rekomendasi saham lainnya tadi Pak Hans ya. Betul, kita Ini lebih ke spekulatif. ada sentimen positif ya di jangka pendek. Baik, Pak Hans masih banyak sekali yang ingin kita perbincangkan ya, tapi sayang waktu yang terbatas. Semoga ini bisa menjadi referensi sumber informasi Anda pemirsa dalam berinvestasi di pasar modal. Pak Hans terima kasih, selamat pagi, sampai berjumpa kembali. Terima kasih.